Pintu Sinema 21 telah dibuka. Bagi Anda yang masih memiliki kuota, selamat menyaksikan. Baldy. Let's play some basketball. Halo para juragan kuota, kumaha damang? Welcome back at my channel. Channel yang selalu konsisten dan berkomitmen menghabiskan waktu dan kuota kalian untuk beberapa menit ke depan. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang sangat legendaris pada tahun 1996, di mana pada waktu itu, saya masih berumur belasan tahun dan masih suka jilatin ingus. Film ini menceritakan seorang pemain basket legendaris bernama Michael Jordan, yang collab dengan para tokoh kartun Looney Tunes untuk memenangkan sebuah pertandingan basket. Gak bosan-bosan saya ingatkan lagi dari awal, agar pengalaman menonton kalian lebih nyaman, alangkah baiknya jika kalian nonton sendiri. Gak perlu nonton bareng pacar kalian, simpanan kalian, maupun selingkuhan kalian. Karena ini hanya film animasi dan bukan film dewasa seperti yang kalian harapkan ya. Untuk mengirit kuota kalian, gak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita saksikan. Inilah Ruang Macer. Pada suatu malam yang dingin dan poek, terlihat sosok bocil bernama Michael Jordan masih berlatih basket sampai tengah malam. Lalu bokapnya datang dan terjadi obrolan singkat antara seorang ayah dan anak. Di mana si bocil bercita-cita ingin menjadi pemain basket terkenal dan juga pemain baseball seperti bokapnya. Singkat cerita, kolot pun tiba, di mana si Michael Jordan atau MJ memutuskan untuk pensiun dari basket dan akan beralih menjadi pemain baseball profesional. Di lain planet, tepatnya di Moron Mountain atau yang sudah diterjemahin Google Translate menjadi Gunung Tolol, terlihat Swackhammer yang sedang bingung mencari atraksi baru untuk wahana di planetnya. Dia pun akhirnya memerintahkan kelima anak buahnya untuk menculik para Looney Tunes yang berada di bumi untuk dipaksa beratraksi. Adegan berpindah kembali ke bumi yang menampilkan si legenda basket sedang bermain baseball. Tapi pada saat itu, MJ pun belum terlalu jago dalam bermain baseball. Mungkin masih belum terbiasa berhadapan dengan bola yang lebih kecil dari bola basket. Di sini juga kita diperkenalkan dengan si Podolak, seorang humas baru. Dia bertugas menjaga MJ agar selalu bahagia sesuai arahan bosnya. Kelima alien pun akhirnya sampai di bumi, dan langsung menuju ke tempat para Looney Tunes. Mereka menyuruh Bugs Bunny untuk mengumpulkan semua karakter Looney Tunes untuk dibawa ke Gunung Tolol. Bugs Bunny dan teman-temannya pun berunding. Mereka memutuskan untuk menantang para alien untuk bermain basket. Dengan kesepakatan, bila tim Looney Tunes kalah, mereka harus bersedia ikut para alien untuk menghibur di planetnya. Dikarenakan para alien belum mempunyai kemampuan bermain basket, mereka berlima mencuri bakat dari pemain basket ternama secara diam-diam. Akibatnya kelima pemain basket itu kehilangan kemampuan bermain basketnya dan diberhentikan sementara. Kelima pemain basket itu diantaranya ada Charles Barkley, Shawn Bradley, Patrick Ewing, Larry Johnson, and Maxie Bogues. Kembali ke dunia kartun. Di sini diperlihatkan kelima alien kecil yang berubah menjadi monster besar setelah mereka menyerap bakat yang mereka kumpulkan pada sebuah bola basket. We might need a little bit of help. Adegan memperlihatkan MJ sedang bermain golf dengan Bill, Larry, serta Podolak yang setia mendampingi MJ. Pada saat MJ sedang berfoto, tiba-tiba MJ tersedot ke dalam lubang golf yang merupakan jalan masuk dunia Looney Tunes. Rupanya Looney Tunes menculik MJ karena mereka butuh bantuan dalam memenangkan pertandingan basket melawan tim Monster. What's going on here? Trying to say is,
We need your help! I want to help, but I haven't played basketball in a long time. Para Looney Tunes mempersiapkan lapangan basket untuk berlatih. Lalu tim Monster pun datang dan mengejek MJ yang mengatakan sudah pensiun dari basket. Well, we're the mean team, wussy man. Don't play basketball anymore. You're chicken. MJ yang tak terima pun akhirnya bersedia bermain basket lagi untuk mengalahkan tim Monster yang sombong. Let's play some basketball. MJ yang saat itu masih menggunakan kostum golf, meminta bantuan kepada Bugs Bunny dan Daffy Duck untuk mengambilkan kostum basket yang berada di rumahnya. Setelah Bugs Bunny dan Daffy Duck mendapatkan perlengkapan basket MJ, di tengah jalan, Podolak yang masih setia mencari MJ di lapangan golf pun melihat Bugs dan Daffy yang masuk ke dalam lubang golf dan mengikutinya. Akhirnya Podolak berhasil bertemu MJ dan mengajaknya pulang. MJ pun menolak pulang karena dia masih mempunyai tugas membantu Looney Tunes bermain basket. Next. Akhirnya hari pertandingan pun tiba. Satu persatu tim inti dari Toon Squad masuk ke lapangan. Ada Tasmanian Devil, Lola Bunny, Daffy Duck, Bugs Bunny, dan... Anjir merinding sumpah, serasa balik ke zaman dulu. Saya waktu kecil sampai koleksi action figurnya, kaset PS-nya sampai... The challengers for the ultimate game. Pertandingan pun dimulai. I got it! I got the ball! Yikes! Come on, show me something. Whoop! The duck. Way to go! Don't try this at home. Skor Toon Squad tertinggal jauh dari Monster, dan babak pertama pun berakhir dengan tidak seimbang. Pada saat jeda pertandingan, Podolak menyelinap masuk ke loker tim Monster. Tanpa sengaja dia mendengar bahwa tim Monsterlah yang mencuri bakat kelima pemain basket itu. Akhirnya Podolak pun ketahuan dan langsung melaporkan hal itu kepada MJ. Toon Squad yang mendengar hal itu langsung pesimis dan mau menyerah. Tetapi dengan kecerdasan Bugs Bunny, dia memberikan sebuah minuman rahasia kepada timnya, agar mereka kembali percaya diri dan semangat meneruskan pertandingan. Di mana kenyataannya, air itu hanya air mineral biasa yang dibungkus dengan kebohongan Bugs Bunny. Babak kedua pun akhirnya dimulai. You're mine, boy. Di 5 menit terakhir, Swackhammer yang terlihat cemas melihat skor pertandingan pun meminta jeda sebentar. Karena MJ sangat peduli dengan teman-teman basketnya, dia berkata kepada Swackhammer ingin menaikkan sedikit taruhannya. Di mana jika Toon Squad menang, MJ ingin tim Monster mengembalikan bakat para pemain basket yang mereka curi. Tapi jika tim Monster yang menang, MJ pun harus bersedia menjadi bintang atraksi di Gunung Tolol. Tolol anjir. Next. Swackhammer dan MJ pun sepakat dengan taruhan barunya dan pertandingan kembali dimulai. Oh my, Bugs! Me? Oh yeah, I'm fine. Are you okay?
Satu persatu pemain Toon Squad mengalami cedera dan tidak bisa meneruskan pertandingan. Toon Squad yang kekurangan satu pemain pun akhirnya dengan terpaksa mengajak Podolak ikut bermain. Over here! Over here! Over here! I'm open! Over here! Akhirnya Podolak berhasil menambah skor meskipun badannya harus gepeng tertimpa para monster. MJ yang melihat Podolak bisa terbang dan menggembung bertanya kepada Bugs Bunny, bagaimana caranya Podolak bisa melakukan hal itu? Bugs Bunny pun menjelaskan bahwa di dunia Looney Tunes kita bisa melakukan apa aja seperti yang ada di film-film kartun. Waktu pun menunjukkan 10 detik terakhir, di mana skor Monster 77 dan Toon Squad 76. Toon Squad yang kurang satu pemain kembali mendapat bantuan dari Bio yang tiba-tiba muncul di lapangan. Your dream. Let's go. All right. Guy Bunny. Got You it. swing it around, Bunny. Yeah. Down in the post. You dish it back. Defense. Oh, yeah. Whoa. All right. Pertandingan pun kembali dimulai. I'm going this way. I'm going left. I'm going left. Mike! That's mine. Not today. You're mine. Mike, I'm open! Dan akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Toon Squad. What are you doing? What? Di akhir cerita, MJ berhasil meminta monster untuk mengembalikan bakat teman-temannya. Significant. My clothes don't fit. Michael, do you know what time it is? I really, whatever it is, you got a lot of it. Stay out of trouble. You know I will. You want your games back, huh? What little games you had to begin with. Oh. Touch it. Hey, I caught it. Let me show you something. Let me see. Akhirnya kelima teman MJ pun mendapatkan kembali bakatnya dan penonton pun bubar. There's only one way to find out. Sekian alur cerita dari film Space Jam versi Cinema 21 kali ini. Buat para penggemar Space Jam dimanapun Anda berada, saya juga mau ngasih tahu untuk beberapa bulan ke depan akan dirilis film Space Jam yang kedua. Mungkin tepatnya di bulan Juli tahun ini, jadi silahkan ditunggu ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film Space Jam kali ini adalah pertahankan dan kembangkan hobi yang kalian sukai saat ini. Siapa tahu di masa depan kalian bisa menjadi calon-calon legendaris berikutnya. Seperti biasa, kalau ada request film lainnya atau mau debat yang gak nyambung sama film ini pun, silahkan komennya diramein. Terima kasih banyak buat yang udah nonton dan udah subscribe channel ini. Terus dukung channel Cinema 21 ini agar suatu saat nanti bisa menjadi channel legendaris seperti Michael Jordan. Saya Mr. X, mohon pamit. Terima kasih dan selamat menonton video lainnya.